Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendulum sederhana yang kemarin saya share di grup kan ya, skenanya. Ada kan yang 4 halaman itu. Jadi jika kita punya pendulum, ini coba kita gambar. Kalau di dalam mekanika klasik gitu yang dulu kita dapat, pendulum ini kan bisa dianalisis secara vektorial kan ya, secara vektor di mana eh, dalam komponen seperti ini kan. Jika kita punya pendulum dengan massa M, panjang talinya L, wah ini apa loadingnya lumayan. Maka massa yang tergantung ini dia akan mengalami apa gaya gravitasi ke bawah sebesar mg, ya kan? Jika sudut yang dibentuk antara tali terhadap garis sumbu vertikalnya itu adalah theta, hmm, oke, sebentar ya, kita sambil loading. Tapi kok nggak bisa share screen dari sini? Google apa? Kenapa ya? Nggak bisa sih. Di ini tuh. Kayaknya ada delaynya di situ tuh. Nah, yang lain teman-teman kasih record aja ya. Recording aja ya. Oke, maka sambil nunggu. Mana nih? Udah kelihatan belum? Ini kursor saya bergerak. Maka yang di sini, di depan sudut ini tidak lain adalah sudut theta sama kan? Karena dia kan ini ke arah masih sejajar kan? Yang di sini, oh iya, itunya apa delay. Kita bisa proyeksi kayak gini. Yang di sini di samping sudut apa? Mg cos theta yang di depan sudut ini adalah Mg yang ini ya ke arah sini. Mg sin theta. Oke. Kalau kita berbicara tentang linearitas, maka eh, fungsi gaya terhadap perpindahan, maka fungsi yang linier itu, fungsi yang linier, jika gaya ini sebanding dengan apa? Perpindahan.
perpindahan. Nah, kalau kita gambar grafik, kira-kira seperti ini. Di sini perpindahan, di sini fungsi gaya, atau dibalik juga sama. Jadi dia grafiknya grafik linier. Kalau kita gambar, ya biasanya rumusnya apa? Y sama dengan MX plus C. Kalau garis lurus ya kan ya, persamaan garis lurus. Nah, tetapi dalam kasus non-linier, gaya ini sebanding, wah ya kan, sebanding dengan konstanta suatu fungsi dari perpindahan. Nanti tolong sambil dilihat apa itu yang scanan ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi fungsi dari perpindahan itu contohnya apa? Misalkan G, fungsi dari X, ya kan? Atau G bekerja pada X, di mana Gx-nya ini adalah misalkan sin X. Atau misalkan Gx, G fungsi dari X ini sama dengan misalkan X minus X pangkat 3. Artinya dia fungsi dari X perpindahan itu tadi sendiri. Nah, maka kita bisa gambarkan atau misalkan kita bisa ambil contoh lagi. G, X ini E pangkat X. Boleh juga kan? Karena eksponensial X kan fungsi dari X. Atau E pangkat minus X. Itu kan juga bisa. Jadi disebut fungsi nonlinear. Maka kita bisa gambarkan grafiknya misalkan contoh grafik fungsi nonlinear bisa juga seperti ini. Atau misalkan fungsinya sinusoidal. Ya kan? Di sini fungsi perpindahan, di sini gaya. Nah, dalam kasus di atas, bandul tadi, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya kayaknya ya. Artinya kalau fungsi linier, gayanya tadi itu sebanding dengan perpindahan. Tetapi kalau fungsi non-linier, gayanya itu dia berbanding, eh, gayanya itu fungsi dari perpindahannya. Sabar ya, kayak memang kayak gini. Oke, lanjut. Maka kita bisa menuliskan persamaan gerak atau equation of motion. Nah, dari apa? Bandul sederhana di atas tadi bisa dituliskan sebagai d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus g per L sin theta. Nah, dalam kasus linier, kita ini biasa menggunakan pendekatan, yaitu dengan pendekatan sin theta ini mendekati theta. Nah, kalau misalkan kalian pakai kalkulator, sin berapa yang nilainya itu mendekati dari sudutnya. Nah, ternyata butuh kondisi batas
di mana tetanya itu jauh lebih kecil daripada 1. Sehingga sin theta ini mendekati theta. Oke. Karena sin theta dia mendekati theta dengan kondisi batas atau dengan syarat tetanya jauh lebih kecil daripada 1, maka persamaan 1 ini bisa dituliskan ulang menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus g per L theta. Ya kan? Maka kita bisa menuliskan d kuadrat theta per dt kuadrat plus g per L fungsi dikali theta sama dengan 0. Nah, jika kita definisikan g per L itu, g per L ini sama dengan omega 0, tak lain adalah frekuensi, maka persamaan di atas menjadi apa? D kuadrat t per dt kuadrat plus omega 0 theta sama dengan 0. Nah, ini tak lain adalah persamaan diferensial order berapa? Order 2. Diselesaikan biasa kan kalau kayak gini? Solusinya bagaimana kalau kayak gini? D per dt, D per dt kalau pakai faktorial ya. Theta sama dengan 0. Ini isinya apa? Ah, plus minus. Ini omega kuadrat. Akar omega 0. Plus minus enggak? Plus. Ayo. Plus minus apa plus? Plus minus. Kalau plus minus nanti hasilnya minus dong. Ini kali ya. Hah? Kalau min-min nggak saling meniadakan. Ayo, solusinya pakai apa? Hah? Plus? Hah? Kalau min nanti muncul min 2 omega kuadrat. Ayo. Masih ingat nggak? Bilangan imajiner. Oh, tinggi omega 0. I akar omega 0. Akar omega 0. Satunya? I-nya? Ada I-nya nggak? Ada. Positif apa negatif? Negatif. Hah? Negatif. I dikali I. Nah. Sama dengan berapa? Min 1. Kalau I dikali minus I, sama dengan 1. Berarti di sini positif atau negatif? Negatif. Akar omega 0. Gitu ya? Oke nggak? Nah, dari sini kita kan bisa menemukan dua solusi bebas. Yaitu apa? D per dt, θ-nya masukkan, plus I akar omega 0 theta sama dengan 0. Gitu kan? Yang ini dikali ini harus sama dengan 0 biar sama dengan ruas kanan. Yang pertama. Atau, ya nggak? D theta per dt minus I akar omega 0 theta sama dengan 0. Setelah begini diapain? Pindah ruas. D theta per dt sama dengan minus I omega 0 theta. Terus? Ini sama ya.
d theta per dt sama dengan I akar omega 0 theta. Aduh, ini padahal udah connect loh. Oke, sabar. Could not connect. Oke, lanjut ya. Biasanya seperti apa? D theta d theta per theta minus dt. Terus diapain? I omega 0 dt. Oke, diintegralin biasa ya. Oke. Dari sini didapatkan ln theta sama dengan minus I omega 0 T plus C. Yang di sini juga ln theta sama dengan I omega 0 T plus C. Maka theta sama dengan E minus I omega 0 plus C. Atau theta sama dengan E I omega 0. Ini ada T-nya ya. Omega 0 T plus C. Nah, theta sama dengan E min I akar omega 0 T dikali dengan E pangkat C. Theta E I omega 0 T E pangkat C. Atau theta sama dengan A E min I akar omega 0 T. Atau theta sama dengan, ini A1 ya, A1 A2 E I omega 0 T. Delaynya agak lama ya. Maka solusi umumnya bisa dituliskan theta sama dengan A E I omega 0 T plus E min I omega 0 T. Ini kalau untuk kasus linier. Nah, ini nanti, ini kan sebenarnya fungsi sinusoidal. Kalau kita bisa lihat ketika eksponensial pangkat I. Kalau eksponensial pangkat nggak pakai I, berarti dia fungsi hiperbolik gitu kan. Hubungan sinusoidal, trigonometri dengan eksponensial apa? Sin theta sama dengan no. Hubungan sama dengan ini nih. Masih ingat nggak? Sin theta E I theta per 2I misalkan. Masih ingat nggak kayak gini? Sama-sama. Nanti dibuka di materi Fismat apa? Materi bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks di sana ada keterkaitan.
Jadi ada hubungan timbal balik antara eksponensial tadi, fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri. Nah, tetapi dalam kasus apa? Dalam kasus nonlinier, kasus nonlinier, kita ini nggak bisa langsung mendapatkan solusi umum kayak tadi tuh, solusi bebas dari suatu persamaan diferensial yang ada. Yang pertama karena apa? Karena dalam kasus nonlinier ini theta ini jauh lebih besar daripada satu. Karena theta jauh lebih besar daripada satu, sin theta ini tidak sama dengan theta. Oke ya, karena sin theta tidak sama dengan theta, persamaan di atas kita nggak bisa menghilangkan fungsi sinusoidalnya. Kita tetap tuliskan apa adanya, d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah dengan g per L sin theta sama dengan 0. Nah, kita butuh theta sama dengan gitu. Yang kita butuhkan adalah theta fungsi waktu. Ini bagaimana? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Maka kita kalikan, ini persamaan 2 ya. Kita kalikan persamaan 2 dengan apa? D theta per dt. Kita kalikan, maka d theta per dt d kuadrat theta per dt kuadrat plus g per L sin theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa substitusikan atau operasikan ini tadi ke dalam kurung. Maka d theta per dt d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah g per L sin theta d theta per dt sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan suku yang pertama ini sebenarnya turunan. Jadi kalau kita punya fungsi misalkan untuk suku pertama ya, suku 1, suku 2. Suku pertama ini sebenarnya dia itu turunan dari fungsi ini. D per dt dari setengah. Nggak usah pakai kurung lah ya. Kita biar lebih enak. Dari setengah dt per d theta per dt kuadrat. Ini turunannya apa? Turunan ini. Ya, Pak. Yang satu ini jawabannya apa? Iya, ini diturunkan terhadap waktu. Hah? Mati. Wah. Coba kita perhatikan. Ini kan kalau diturunkan, kan duanya maju ke depan. 2 per 2. Ya.
dikali d theta per dt pangkat 2 min 1 kan? Dikali turunan yang di dalam kurung ini. D per dt dikali d theta per dt. Ini kan sama dengan jatuhnya gini. D theta per dt d kuadrat theta per dt kuadrat. Ini suku yang pertama. Ya enggak? Oke? Kemudian suku yang kedua, G per L sin theta d theta per dt ini kan sebenarnya kita bisa tuliskan begini. Oh, terus. Nggak nyambung. Oke ya. Ini kan sebenarnya turunan cos itu apa? Min sin. Maka kita bisa balik minus d per dt G per L cos theta. Jadi minus dari turunan cos theta. Maka kembali sin theta di theta itu tadi. Masih ya. Sampai situ ada pertanyaan? Bismillah ya, semoga bisa. Nah, dari sini akhirnya kita bisa menuliskan mengganti persamaan ini tadi menjadi d per dt terus k kurung setengah d theta per dt kuadrat minus g per L cos theta. Ini sama dengan 0. Turunan berapa jika diturunkan terhadap waktu itu sama dengan 0? Turunan apa? Hah? Fungsi apa kira-kira jika diturunkan itu sama dengan 0? Hah?
Artinya begini, yang di dalam kurung ini dia harus sama dengan suatu konstanta yang tidak bergantung waktu. Karena kalau bergantung waktu kan dia bisa diturunkan kan. Nah, maka yang di dalam kurung itu adalah setengah d theta per dt kuadrat minus g per L cos theta. Ini saya tuliskan dulu aja ya. Nah, ini sama dengan, bisa aja sama dengan 0 gitu kan awalnya. Biar sama dengan 0. Tapi bisa juga dia tidak sama dengan 0 kan. Ada solusi nggak ini? Apa? Ya, biar dia nggak putus nyambung gini gimana ya? Di, digunain yang lain juga gini. Coba ke bawah ya, minta kabel HDMI ya. Ke akademik ya. Pinjem. Atau minta ke Bu Elsi. Bu Elsi nggak ada ngajar soal. Coba ke akademik dulu aja. Nah, ini coba nih. Kalau sama dengan 0, kalau semuanya dikalikan 2 kan nggak ngefek tuh. Maka d theta per dt kuadrat minus 2g per L cos theta ini sama dengan suatu konstanta. Apa? Dari setengah ini tadi. Jadi dikalikan 2 kan? Ya, kali ini kan nggak ngefek kan? No, suatu konstanta. Ini sebenarnya kan dia juga mengandung 2 kan? A-nya ini. Iya nggak? Ya, kalau misalkan ini tadi dikalikan 2 semua, iya kan? Tapi kan dia tetap suatu konstanta, maksudnya begitu. Nah, konstantanya ini disebutkan sebagai K. Untuk menentukan K, to determine K, we need initial condition. Maka untuk menentukan K-nya ini berapa, kita butuh apa? Kondisi batas. Kondisi awal gitu. Kondisi awalnya bagaimana? Pada saat T sama dengan 0, maka theta ini sama dengan theta 0. Ya kan? Dan d theta per dt ini sama dengan 0. Karena belum ada penyimpangan tadi kan ya. Maka dia tidak bisa diturunkan. Bandulnya kan posisinya masih di bawah. Tetanya masih theta 0. Masih di 0. Maka diturunkan kan nggak bisa. Nah, dalam kasus itu maka dimasukkan lagi ke sini tadi. D theta per dt-nya ini 0, maka tinggal minus 2G per L cos theta 0 ini sama dengan A. Oke ya. Maka persamaan di atas ini persamaan 3 lah, bersama 3. Ini bisa dituliskan ulang. Astagfirullah. Nah, persamaan 3 itu dapat dituliskan ulang apa? D theta per dt kuadrat minus 2G
per L cos theta sama dengan minus 2G per L cos theta 0. Oke. Kita coba hubungkannya pakai HDMI ya sekarang ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih gampang kan ya? Baru eh, kita tuliskan ulang d theta per dt kuadrat terus minus 2G per L cos theta kemudian plus 2G per L cos theta 0 sama dengan 0. Nah, karena sama-sama mengandung 2G per L, kita kumpulkan tuh 2G per L-nya menjadi d theta per dt kuadrat minus 2G per L cos theta minus cos theta 0 sama dengan 0. Kemudian menggunakan identitas trigonometri di mana cos theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta per 2. Oke, maka kita bisa menuliskan persamaan di atas ini, menuliskan kembali ke dalam bentuk d theta per dt kuadrat minus 2G per L cos theta-nya diganti 1 min 2 sin kuadrat theta per 2 minus 1 kurung aja dulu ya min 2 sin kuadrat theta 0 per 2 sama dengan 0. Oke, terus bisa dituliskan kembali d theta per dt kuadrat minus 2G per L 1 minus 2 sin kuadrat theta per 2 minus 1 plus 2 sin kuadrat theta 0 per 2 ini sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi, ya kan? Yang mana? Hah? Masih delay? Lama kali ya delaynya. Tapi padahal ini udah jalan loh. Betul. Coba saya pakai ngaruh nggak ya? Pakai sarung tangan sama enggak? Ini diganti modenya. HDMI aja. Oh, udah bisa tuh. Udah kan? Cuma kok kayak gitu ya? Dia nggak muncul layar ini.
Generic PNP monitor itu apa? Nah, udah tuh. Oke, udah kelihatan ya? Yang bisa dihapus yang mana? Ini. Oke ya. Dua bisa. Hah? Nggak bisa. Maka kita bisa tuliskan ulang d theta per dt kuadrat minus 2G per L. Duanya kumpulin aja ya. 2. Yang di dalam kurung berarti yang positif dulu tuh. Sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2 sama dengan 0. Duanya bisa dikeluarin kan? Maka d kuadrat theta per dt. Salah. Maka d theta per dt kuadrat minus 4G per L sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2 ini sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas seperti biasa. D theta per dt kuadrat sama dengan 4G per L sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2. Maka kita bisa ganti d theta per dt diakarkan. Yang kiri diakar, yang kanan diakar. Sama dengan akar 4G per L akar, ya kan? Sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2. Hah? Kan ini G-nya nggak kuadrat. Empatnya kan bisa keluar ya. D theta per dt sama dengan 2 akar G per L. Terus akar sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2. Nah, dalam kasus ini kita pakai manipulasi matematis. Ini kan ada theta per 2. Ya, ini ada theta 0 per 2, ada theta per 2. Di sini kan d theta. Dia nggak sebanding kan? Maka duanya ini pindah ruas. Jadi setengah d theta per dt sama dengan akar G per L akar sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2. Yang setengah d theta per dt ini kan sebenarnya begini. D per dt dari setengah theta. Ya kan? Ini kan sama dengan berapa? Setengah d theta per dt. Atau kita bisa tuliskan begini.
D. Ini kan theta per 2 per dt sama dengan setengah d theta per dt. Maka bisa dituliskan D theta per 2 per dt sama dengan akar G per L sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2. Oke, suku-suku yang mengandung theta dikumpulkan dengan theta, yang dt dengan dt. Maka kita bisa merubah persamaan ini menjadi D theta per 2 per akar sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2 sama dengan akar G per L dt. Oke, nah sampai sini ternyata kita kan masih belum dapat, belum selesai. Pakai cara biasa, kita integralkan ruas kiri diintegralkan ruas kanan. Oke. Tapi yang diminta tadi kan theta fungsi t. Artinya integralnya integral tentu. Berarti kita harus mencari apa? Batas pengintegralan. Tapi untuk ke situ kita harus misalkan dulu. Misal apa itu? Sin theta 0 per 2 ini sama dengan K. Maka dengan mengubah variabel apa itu? Transformasi variabel di mana theta ini dia menjadi alfa. Maka apa? Kemudian sin theta per 2 ini sama dengan apa? Di sini tuliskan sin theta 0 per 2 sin alfa. Sama dengan K sin alfa. Maka sin theta per 2 sama dengan K sin alfa. Kemudian dari sini ada korelasi sin theta 02, kemudian sin alfa, K sin alfa, maka sin theta 0 per 2 sama dengan K sin alfa per sin alfa sama dengan K. Oke, maka D sin theta per 2 ini sama dengan D K sin alfa. Kemudian K-nya itu konstanta, kita bisa keluarkan D sin theta per 2 ini sama dengan K D sin alfa. Nah, turunan dari sin theta 2 kan cos theta 2. Ini diferensial ya. Cos theta per 2 D theta per 2. Yang di sini apa?
K cos alfa D alfa. Maka D theta per 2 ini sama dengan K cos alfa D alfa per cos theta per 2. Kita menggunakan identitas ini. Apa? Sin kuadrat theta per 2 plus cos kuadrat theta per 2 sama dengan 1. Oke ya. Maka cos kuadrat theta per 2 sama dengan 1 minus sin kuadrat theta per 2. Ini kita kotakin nih. Oke, dari sini ini kuadrat kan ya. Maka nanti dia menjadi akar. D theta per 2 sama dengan K cos alfa D alfa bagi akar 1 min sin kuadrat theta per 2. Dari persamaan di atas, mana tadi? Ini kan ada d theta per 2. D theta per 2 diganti yang barusan kita temukan tadi. Kita kan masih ada ini. Ya kan? Apa? Iya, tadi dimasukkan ke persamaan sini. Jadinya K cos alfa D alfa per akar 1 min sin kuadrat theta per 2 dikali seper akar apa? Ini kan sin kuadrat theta 0 per 2 minus sin kuadrat theta per 2 sama dengan akar G per L dt. Ya kan? Maka kita bisa tuliskan dari sini K cos alfa D alfa dibagi dengan ini masih tetap akar 1 min sin kuadrat theta per 2. Yang di dalam kurung ini sin kuadrat theta 0 per 2 ini kan dia sama dengan K kuadrat. Yang di atas ini nih. Kemudian sin theta per 2 kan sama dengan K sin alfa. Maka kita bisa menuliskan dikali dengan akar K kuadrat minus K kuadrat apa? Sin kuadrat alfa sama dengan akar G per L dt. Terus kita balik ya, coba biar sama yang kita scan. K cos alfa D alfa dibagi dengan akar K kuadrat dikali dengan 1 min sin kuadrat alfa
kali dengan akar 1 minus sin kuadrat theta per 2. Ini sama dengan akar G per L dt. Terus ini kita bisa ganti K cos alfa D alfa akar K kuadrat dikali cos kuadrat alfa. Kenapa kok cos kuadrat alfa? Apa? Identitas trigonometri ya. Yang lain tahu belum? Identitas yang mana? Apa? Nah, pakai identitas itu. Sin kuadrat. Tetanya ganti alfa ya. Tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kayak tadi. Cos kuadrat alfa 1 min sin kuadrat alfa. Diganti. Maka K cos alfa D alfa bagi dengan K cos alfa akar 1 min sin kuadrat theta per 2 sama dengan akar G per L dt. Kemudian ada yang bisa dieliminasi. Apa? Yang mana? Ini. 1 min sin kuadrat theta per 2. Tapi kita kan pengen mendapatkan alfa. Bisa kayaknya. Cuma kita nggak pakai itu. Sehingga sayangnya kita nggak pakai itu kayaknya ya. Bisa ya. Tapi kayaknya kita bisa coba nanti. D alfa 1 min sin kuadrat theta per 2 tadi kan K. Kalau kita panggil lagi sin theta per 2 kan sama dengan K sin alfa kan. Maka kita bisa tuliskan akar 1 min K kuadrat sin kuadrat alfa akar G per L dt. Kemudian baru kita berbicara tentang kondisi awal tadi. Kondisi awal dalam suku alfa. Di mana pada saat theta sama dengan theta 0, maka T-nya ini tentu T0. Dan alfa sama dengan pi per 2. Sin 90 berapa? 1. Maka sin kuadrat theta per 2. Oh iya, yang di sini ya. Dimasukkan sin theta 0 per 2 sama dengan apa? K sin alfa. Maka alfanya itu harus sama dengan pi per 2. Hah?
Yang mana? Ah, Hmm, Pak Dua. sin alfa. Ini Pak Dua. habisnya dari masa sih? Sin theta 0. Nah, ini nih, Risa. Ya betul, kata Risa. Maksudnya, sin theta 0/2 kan sama dengan K. Iya kan? Gini kan? Ini sin alfanya kan sama dengan berarti berapa? Eh, Kalau sin theta 0/2 ini sama dengan K, sedangkan di sini ada sin alfa. Maka biar sama dengan K, alfanya berapa? Satu, Pak. Hah? Iya, sin alfanya sama dengan 1. Alfanya sama dengan yang lain gimana? Enggak belum? Ini. Saya hapus ulang aja ya. Bentar. Nih, sin theta per 2 kan sama dengan K sin alfa. Kemudian di atas tadi kita dapat sin theta 0/2 sama dengan K. Tapi di sini kan tetanya diganti theta 0. Ini tetap harus memasukkan ini nih sayangnya. Maka sudutnya ini berapa biar dia tetap sama dengan K. Sin berapa yang nilainya sama dengan 1? Masa 0? Sin 0 berapa? Nah, 90 itu sama dengan berapa? Eh, dalam radian P/2. Maka sin theta 0/2 sama dengan K. Sin Pi per nah, maka di sini alfa sama dengan pi per 2. Ngeh ya? Nah, oke. Ini kondisi batas yang pertama. Pada saat theta sama dengan 0, maka T periodenya ini sama dengan T per 4. Di mana? Maaf. Ini T-nya T kecil. T sama dengan periode dibagi 4. Dia seperempat periode. Di atas tadi, nah, mana tadi? Bandulnya mana? Kok hilang sih? Nih, ketika dia menyimpang, misalkan posisi awalnya itu di sudut theta ini ya. Ketika dia sampai theta sama dengan 0, dia kan ini seperempat periode. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maka pada saat sini, maka T-nya T per 4. Waktu perjalanannya tadi kan ini seperempat perjalanan, setengah perjalanan, 3/4 perjalanan, 1 penuh perjalanan gitu kan. Maka di sini ketika T sama dengan 0, apa theta sama dengan 0, T-nya itu adalah periode dibagi dengan 4. Kita tarik ke bawah lagi. Maka sin, ya kan? 0 sama dengan apa? K sin alfa. Ini biar 0, alfanya sama dengan berapa?
0. Maka alfa harus sama dengan 0. Kemudian dari sin theta per 2 ini sama dengan sin alfa kali dengan sin theta 0 per 2. Ini T-nya tadi itu periode ya. Periode. Maka jika theta sama dengan theta 0, maka theta sama dengan theta 0, sin alfa sama dengan 1. Ini dimasukkan, jadi diganti theta sama dengan theta 0, maka dibalik. Sin theta 0 per 2 sama dengan sin alfa dikali sin theta 0 per 2. Nah, alfanya ini berapa sudutnya? Biar dia sama dengan 1, sin alfa sama dengan 1, maka alfa sama dengan pi per 2. Kita hampir sampai penghujung perjalanan. Oke. Barulah kita masukkan integral 0 sampai pi per 2, batas integralnya tadi, d alfa akar 1 minus k kuadrat sin kuadrat alfa. Ini sama dengan akar G per L integral 0 sampai T per 4. T per 4 dapatnya dari mana tadi? Masih ingat? Dari Bandul pada saat apa? Theta-nya sama dengan 0 kan? Ini dt. Maka kita bisa dapatkan integral 0 sampai pi per 2 d alfa per akar 1 minus k kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan akar G per L dikali T per 4. Atau T sama dengan 4 akar L per G. Oke. Integral 0 sampai pi per 2 d alfa akar 1 minus k kuadrat sin kuadrat alfa. Dan fungsi ini yang di dalam integral ini adalah integral eliptik lengkap jenis pertama. Jadi integral ini adalah, saya tuliskan ulang, T sama dengan 4 akar L per G 0 sampai pi per 4 d alfa 1 minus k kuadrat sin kuadrat alfa. Integralnya ini adalah integral eliptik lengkap jenis pertama, jenis 1. Yang mana didefinisikan fungsinya fungsi
K fungsi K sama dengan Pi per 2 kali 1 plus setengah kuadrat K kuadrat ditambah 1 kali 3 per 2 kali 4 kuadrat K pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan 2n-1 double faktorial dibagi dengan 2n double faktorial kuadrat K pangkat 2n. Di mana double faktorial itu didefinisikan sebagai 2n-1 faktorial sama dengan 1 kali 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 2n-1. Kemudian 2n double faktorial ini sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 2n. Iya, baru ngeh ya kalau double faktorial ya. Atau sudah tahu sebelumnya double faktorial bagaimana caranya? Ya, biasanya kalau kita kan misalkan n faktorial sama dengan berapa? N kali n-1, n-2 gitu kan ya? N-3 dan seterusnya. Sampai dengan 1 gitu kan. Itu n faktorial. Tapi kalau double faktorial ini 2n double faktorial berarti 2, 4, 6 dan seterusnya. Bedanya apa? Enggak, dari sisi ini nih. Bedanya apa sama faktorial, guys? Misalkan n-nya saya masukkan 5. Terakhirnya sampai berapa? Enggak. Ini coba lihat nih. Ujungnya di 2n loh. Kalau kalau 10 double faktorial, nah, gitu ya. Kalau 10 faktorial kan beda nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau 10 double faktorial sama dengan bisa juga dibalik ini kan? 10, 8, 4, 6. Iya kan? 6, 4, 2. Oke, dari sini kita bisa dapatkan T sama dengan 4 akar L per G K fungsi K. Di mana ini mendekati 4 akar L per G Pi per 2. Untuk K kecil kan? Sama dengan 2 Pi akar L per G. Maka kita bisa menggambarkan, misalkan, aduh jelek banget ya. Ini nggak ada penggaris di sini, Mang. Tool ruler, draw line ya.
Oke, kemudian kalau pendulum linier itu dia fungsinya lurus saja, tapi dalam kasus pendulum nonlinier dia boleh jadi seperti ini. Eh, ini khusus untuk di sini fungsi eh, apa tadi periode pendulum, di sini fungsi sudut. Di sini untuk linier, di sini untuk non linier. Hmm?